Don't forget, please like, comment, and subscribe. Terima kasih. Setelah ini kita akan mendengarkan pesan cinta dari Bapak Ganjar Pranowo, berbalas pesan begitu ya, karena memang di sini kita bukan mau membakar semangat dengan orasi, tapi kita mau memberikan cinta, kita mau memberikan kasih kepada Indonesia. Baik, Pak Ganjar, silakan untuk saya mau pesan cinta. Saya mau minta cinta saya ke sini untuk membawakan ini. Iya, luar biasa. Ya, sini dulu. Ya. Kenapa saya bawa cinta saya naik ke panggung? Karena yang alumni Jawa Barat dia. Karena dia juga pernah sekolah di ITB. Oke, makasih. Tidak perlu ribut-ribut, ya. Tidak perlu ada tekan-tekanan, dan tidak perlu diintimidasi. Duduk aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Terima kasih. Saya diajari orang tua saya, diajari guru saya untuk selalu hormat sama orang tua. Ya, harus. Percayalah, yang saya sebut ini belum tua. Yang tidak saya sebut maksudnya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu tidak saya sebut, berarti Bapak Ibu masih muda. Jadi yang saya hormati Ibu Zaumi, mana ibunya tadi? Oh, di sana. Mas Kimbong, ya. Mas Kimbong di sana juga. Yang ini sudah senior. Ini Bu Zaumi ITB dan TPN juga. Mas Kimbong ini dari ITB, kebetulan ikut di TPN juga. Kang Panca. Oke. Oi, Kang Panca dari Dinas. Terima kasih teman. Terima kasih. Kang Fuad ini Sekjen Unpad. Oi, terima kasih. Ini yang luar biasa, saya berikan penghormatan khusus karena beliau menjadi inisiator dari banyak gerakan sampai kita berkumpul. Mahasiswa dan juga saudara. Itu pasti. Mas Toto dari Unpas. Sorry, Unpar ya? Unpar, sorry tulisannya Unpas. Unpar yang pas maksudnya. Kang Cucu Ketua UIN. Ya. Mana? Oke. Kang Walnek Ketua IBB. Mana ya? IBB itu Jawa Barat juga. Oke, makasih. Bang Andre masih ada dari UI. Ya. Ini saya sebut secara khusus karena kisah dari panitia kemarin, mereka yang repot-repot sehingga bisa bertemu pada sore hari ini. Kalau saya mengingat hari ini suasana kebatinan, saya jadi teringat pada saat teman saya jadi profesor, kakak kelas saya. Saya ditemani ada beberapa teman dari Jogja ini, kakak-kakak saya di Jogja cantik. Kakak saya, senior saya jadi profesor. Saya datang sudah dalam posisi capres. Lalu kami bertemu dengan para aktivis. Pada saat itu dia bertanya kepada saya begini, Mas Ganjar gimana rasanya dengan situasi politik hari ini? Saya tidak merasa sebagai capres. Hari ini saya merasa sebagai aktivis lagi.
Unpar, saya kira merasakan suasana dari waktu ke waktu. Tadi saya dibisiki ada yang sempat atau pernah ikut pemilu 1955 kan? Berdiri Pak. Ikut pemilu 55 ya? Wow! Berdiri. Waduh. Oke. Terima kasih. Seniman saja. Oke. Mudah-mudahan seniman dihargai seperti zaman sekarang. Terima kasih. Kenapa saya tanyakan begini? Oh iya. Angkatan 55. ITB angkatan 55. Wow. Angkatan sama saya. Usia saya sudah 55. Tapi rambutnya lebih putih saya. Terima kasih. Memang mau putih. Terima kasih. Ya. Kenapa saya cerita ini pada Bapak Ibu kawan-kawan semuanya? Sebenarnya saya dan Pak Mahfud ini biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Yang ada adalah ada panggilan sejarah yang datang kepada saya dan Pak Mahfud. Itu saja. Kami berdua pernah diskusi panjang, apakah kita memimpikan ini dan kemudian mendapatkan tiga. Sama persis ketika pesan orang tua saya ke saya, kalau jabatan itu nggak perlu dikejar, tapi kalau itu sudah menjadi takdirmu, laksanakan dengan baik. Itu saja. Maka Bapak Ibu, ada cerita yang sangat luar biasa. Mungkin aktivis bilang ibu pertiwi hamil tua. Ketika kemudian kita mulai berproses politik, pernah ikut pemilu 55, setelah itu lama sekali kita tidak pemilu, dan kemudian pemilu lagi, dan seterusnya pemilu berjalan dengan sangat tertib. Karena 5 tahun berikutnya hasilnya sudah diketahui hari ini. Baru kemudian itu penggal betul ketika mahasiswa turun ke jalan. Semua, dan hari ini ada aktornya, saya lihat tergulinglah kekuasaan itu. Dan ada harapan anak-anak muda yang pada saat itu disampaikan, satu, kekuasaan harus dibatasi. Itu dengan darah, itu dengan nyawa pada tahun 98. Pertanyaannya simpel sekali. Apakah kita ini kaum amnesia? Apakah ingatan kita hanya segini? Ataukah ingatan kita cukup panjang sampai di sana? Karena kita membaca dan kita belajar. Bapak Ibu, kalaulah kemudian ingatan kita pendek, maka bisa. Apapun yang akan terjadi, konsensus politik kemudian kita pasrahkan kepada mereka yang membuat. Elit, pasti itu tidak. Maka dalam perjalanan saya berkeliling ke seluruh Indonesia sudah 450 lebih titik yang kami datangi. Kami merasakan betul denyut-denyut yang dirasakan oleh rakyat. Mungkin saya adalah salah satu atau satu-satunya capres yang kalau kampanye tidur di rumahnya rakyat. Kami bisa ngomong di dapur bersama ibu-ibu, bersama mbok-mbok. Mereka tidak teriak. Mereka tidak teriak oligarki. Dan mereka tidak teriak anti KKN. Tidak. Mereka tidak teriak politik dinasti. Tidak.
Mereka tidak teriak intimidasi, tidak. Yang diteriakkan adalah Pak Ganjar, kopinya diminum. Lalu kami ngobrol, Ibu sudah masak, Bu? Ini saya masakkan untuk Pak Ganjar. Ibu belajar sendiri? Iya, Pak. Tapi saya boleh tanya nggak Pak Ganjar? Iya. Kenapa ya berasnya 14.000 nggak turun-turun? 16.000 kan orang kaya, 14.000 yang paling kecil. Kenapa bulannya 18.000? Kan saya apa? Pak, anak saya masih nganggur. Kami di Bekasi, Pak, anak saya mau kerja bahkan swasta nyogoknya 3 juta rupiah, 8 juta. Bapak Ibu, ini angka yang keluar dari ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di kampung yang saya dengar. Simple aja. Cerita ini sebenarnya cukup memberikan kepada saya apa yang dirasakan. Kami tahu kok, ini ibu ini merepresentasikan kelompok yang mana. Kami tahu. Tidak perlu serban untuk ini. Tidak perlu menghadirkan lebih banyak orang untuk tahu. Cukup satu saja, merasakan. Inilah dalam diskusi saya dengan Pak Mahfud yang saya sampaikan bahwa tolong kalau soal debat, kalau soal kampanye, jangan ajari saya untuk merasakan rasanya lapar, karena saya mengalami. Untuk tahu bagaimana membantu mahasiswa, membantu orang miskin punya akses kesehatan dan pendidikan, tidak perlu Anda mengajari saya, bukan saya, karena saya mengalami. Dan untuk memenangkan sebuah kontestasi, tidak perlu Anda menindas, karena saya bisa melawan. Kita tidak perlu berpura-pura, nggak usah kasih. Main halus, main cantik. Lawan kita juga pakai otak. Kita kaum terpelajar. Bagaimana cara kita melawan pakai otak? Hanya satu kekuatannya adalah rakyat. Ilmu pengetahuan, teknologi, jejaring, aktivisme yang kita miliki, dan darah juang yang kita miliki, inilah yang bisa menggerakkan itu. Kita akan biarkan kemudian negeri ini berjalan seperti yang kita lihat secara optik hari ini seperti itu, dan kita pasti akan menduga kelak tidak akan beres. Atau kita ambil alih hari ini untuk kita bawa kembali pada koridor agenda reformasi menuju sudah berapa sahabat saya yang sangat aktif, yang sangat anti sama si dia, dan hari ini mereka berpelukan begitu mesra. Apalagi kemudian yang mau kita cita-citakan dari republik ini kalau kita tidak punya value, kita tidak punya moral, kita tidak punya etika. Apalagi Bapak Ibu, saya Pak Mahfud belajar hukum, belajar politik. Di atas segala aturan itu ada etika. Dan etika itu pada rasa malu, malu,
kalau itu sudah tidak ada, maka hancurlah semua. Dengan merasakan saya nggak apa-apa. Yang lain. Abraham Samad wawancara saya kemarin benar-benar. Apa yang terjadi Mas Ganjar? Saya minta maaf, mungkin saya tidak suka, tapi saya mau tunjukkan pertanyaan Anda soal etika. Saya naikkan kata sedikit dijanya. Lalu saya tanya, Bung, apakah saya melanggar aturan? Tidak, tidak sama sekali. Tapi sopankah saya? Tidak. Itu rasa. Waktu kita tinggal 5 hari, Bapak Ibu, saya masih mendengarkan, saya kampanye kemarin di beberapa titik. Teman saya, Pak Bupati, Bu Bupati, bagaimana kondisi hari ini? Aduh Mas, saya ditekan habis-habisan. Apa yang saudara rasakan? Saya mencari cara lain. Apa saya sampaikan? Tidak. Lihat si Indah, Ketua DPRD Wonosari. Lihat. Itu aparat yang di depannya dibeginikan. Kamu ngawur dan saya lawan. Dia perempuan. Dia pernah ditindas. Dia punya sikap. Dan dia melawan. Bapak Ibu, cerita ini real saya hadapi, dan handphone saya ini tiap hari mendapatkan informasi dari seluruh dunia. Pak Ganjar, kami di Singapura mau ketemu kumpul-kumpul pakai kaos Ganjar nggak boleh. Itu masalah. Kami titip sama Pak Gatot yang pernah menjadi Wakapolri, dan saya sampaikan, Pak Gatot ada berapa? Sahabat kita yang masih punya nilai itu. Kami kumpul kemarin di Solo. Karena mereka mendeklarasi. Dan saya sampaikan kepada mereka cerita bagaimana kembali kita meluruskan itu. Ibu bapak, ini tidak main-main. Tekanan sudah dasar, kades sudah pindah satu persatu. Maka sekarang meme-nya menjadi sangat lucu. Apa meme-nya lucu? Kenapa Bapak mendukung kami? Iya, karena kami ada masalah di penegak hukum. Begitu kata meme. Kenapa Anda mendukung kami? Iya Pak, kantor kami kemarin digeledah KPK. Maka tiba-tiba ada seorang pejabat yang kantornya digeledah KPK, dicari nggak ketemu. Begitu ketemu, sudah kampanye ke sana. Ini fakta yang saya sampaikan, tidak ada pura-pura. Tidak ada. Saya mengalami orde baru, saya tidak mengalami orde lama. Saya mengalami orde reformasi, dan saya menjadi pejabat melalui proses seleksi. Bapak Ibu saya tentu orang sangat hebat, tapi dia menunjukkan pejabat ini. Bahkan ada orang hidupnya susah. Apa yang saya harapkan, apa yang saya mau ceritakan? Ketika kami mengalami situasi itu, orde baru itu dulu untuk menekan para aktivis. Itu ceritanya hanya satu saja, subversi. Hari ini mau mengganggu Bapak Ibu yang aktif, ceritanya diganti dengan korupsi. Kemudian semua dikendalikan. Oknumnya memainkan itu, dan seolah-olah kita ini buta. Padahal kita bisa melihat sendiri. Kamu boleh butakan matamu, tapi pikiran dan hatiku selalu bisa melihat. Terakhir yang saya sampaikan untuk menggugah semangat kita, Bapak Ibu. Jejak digital itu jujur kadang-kadang jahat. Saya mau bertanya kepada Bapak. Di Pontianak Bapak bercerita,
pilihannya internet gratis itu otaknya lemot. Oke. Gratis. Dan sekolahnya elektro, teknologi informasi, Anda bagian yang mana? Bahkan kemudian dalam perdebatan saya sampaikan, karena vis-a-vis mereka ditabrakkan. Apa itu? Akal gratis atau internet gratis atau sekolah gratis? Sebuah pilihan. Tidak ada anak-anak yang seusia Angga ini pilihannya makan gratis. Sumpah. Angga ini miskin. Rumahnya digusur. Dia tidur di kandang kambing di Boyolali sana. Anak ini penampilan. Nantinya luar biasa. Gak berdiri kan? Banyak yang tahu kamu. Dia sekolah dengan baik dari keluarga miskin. Saya sebutin. Masjid kita sebenarnya 11-12. Dan Angga berjuang keras untuk belajar. Harus berjuang. Dia kuliah di ITB, kemudian kuliah di Inggris, dan hari ini Angga menjadi aktivis. Saya kira rasa pikiran kami satu, bahwa kami muak dengan kemiskinan, kami muak dengan ketidakadilan, dan kami ingin melawan dengan cara yang benar. Dan saya lamar dia, enggak, mau nggak masuk timku? Saya tidak pernah memaksa. Kamu mau pilih siapa, tapi mau nggak kamu masuk timku? Sama Mas Arsa direktur. Dan hari ini dia cerita ke seluruh dunia. Karena anak-anak muda sekarang sedang melihat bagaimana perjuangan seorang anak. Terima kasih. Aplikasinya MySkill. Pak Ganjar, kalau ada anak muda ingin ditambah kapasitasnya, saya akan donasikan aksesnya. Itulah cara anak sekarang. Saya aku yakin internet membantu dia. Saya aku yakin internet yang lambat tidak membantu dia. Saya aku yakin coverage internet yang buruk tidak akan membantu dia. Yakin saya. Tapi dengan fasilitas yang baik, Anda menciptakan itu dan akses itu bisa didapat, tapi belum merata. Dan dia berikan kesempatan itu. Terima kasih. Terima kasih. Tapi ketika akademisi sudah bercerita, UGM memulai, UUI memulai, UI memulai, ITB, duer semuanya memulai, dan hari ini semua berbicara, dan Unpad memulai, dan semua memulai. Unpar memulai, siapa lagi mau disebut? UI sudah, Bututi sudah marah, ITB sudah pasti. Ada Anda yang takut? NHI belum disebut Pak. NHI juga. Ketika semua sudah menyampaikan itu, sudah bercerita, ada mimbar akademis yang punya kebebasan. Hanya orang-orang gila yang memberangus mimbar akademis. Dan hanya orang-orang yang berakal sehat yang tetap mempertahankan mimbar akademisnya tanpa takut tekanan dari siapapun. Di Bogor, lalu bercerita tentang nilai-nilai Katolikan. Dalam duduk ngobrol minum bersama, saya sampaikan bahwa saya membaca sejarahnya Sugio Pramono. Terus bagaimana Sugio Pramono menyampaikan bahwa 100% Katolik, 100% Indonesia. Kalau ada di mana saya, para ulama juga menyampaikan hukum baton minalima.
Dan yang menarik kenapa saya contohkan ini, karena rektornya Universitas Udaya Pranoto diminta untuk membuat video yang memuji-muji dan sorry ya. Nah, kalau begini kan punya orang, kalau ini sorry ya. Dan itu disampaikan dan saya kontak Pak Rektor, tetap sabar dan teguh. Siap. Lalu ada emotikonnya dan nggak perlu saya ceritakan. Saya kenal dekat. Dan kemudian muncullah yang lain. Bapak Ibu, 5 hari ini adalah waktu yang pendek. Saya berharap betul kita akan mempertaruhkan bersama-sama. Tapi sejenak, lupakan Ganjar, lupakan Mahfud, ingatlah Indonesia. Saya hadir di sini mendapatkan energi dan giroh perjuangan. Saya berada di sini makin merasa saya dan kamu tidak sendiri. Saya berdiri di sini makin terkunci hati saya pada komitmen-komitmen kerakyatan dan kebangsaan. Untuk tidak lagi kita melakukan tawar-menawar. Bapak Ibu, terima kasih. Apakah ada penerjemah kelompok tuli di sini? Oh, ada. Terima kasih. Saya hanya ingin mengatakan saja pada kelompok tuli, I love you. Terima kasih untuk pesan cintanya kepada kami. Terima kasih. Mohon maaf. Semua yang saya ngomongkan ini, kalau ada yang melukai hati, saya minta maaf dan tetaplah teguh dalam perjuangan. Assalamualaikum